warga sedulur Banten, Banten Sepekan kembali hadir menyuguhkan beragam informasi yang sudah kami rangkum hanya untuk warga sedulur Banten. Pemerintah Provinsi Banten segera tangani titik longsor di ruas jalan Ciparai Cikumpai. Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten segera menangani titik longsor di ruas jalan Ciparai Cikumpai yang ada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Ruas jalan ini merupakan bagian dari 13 ruas jalan yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota, namun kini menjadi kewenangan Provinsi Banten. Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Arlan Marzan mengungkapkan, ruas jalan Ciparai Cikumpai memiliki panjang ruas 24,9 km. Saat ini pada jalan itu terdapat 4 titik longsor. Ruas jalan Ciparai Cikumpai merupakan penggerak perekonomian masyarakat, terutama sektor pariwisata, serta menjadi jalan alternatif wisatawan dari ibu kota dan Jawa Barat menuju Pantai Sawarna, Bagedur, dan Bayah. Antisipasi penyakit lumpy skin disease atau LSD, pemerintah Provinsi Banten lakukan koordinasi dan pengumpulan data. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengatakan, pemerintah Provinsi Banten telah menyiapkan beberapa upaya untuk memastikan kesehatan hewan kurban dan mengantisipasi penyakit LSD atau cacar kulit pada hewan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2023. Dikatakan Al-Muktabar, untuk pengawasan lalu lintas atau keluar masuk hewan kurban, Pemprov Banten akan melakukan kerjasama antar daerah untuk memastikan kesehatan hewan dan mengoptimalkan POS checkpoint lalu lintas hewan. Selain itu, pemerintah Provinsi Banten bersama dengan pemerintah kabupaten kota telah menyiapkan tim pengawasan untuk memastikan kesehatan hewan kurban di Provinsi Banten. Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional atau TTGN ke-24 tahun 2023, stand pemerintah Provinsi Banten pamerkan produk UMKM dan juga inovasi teknologi tepat guna. Pemerintah Provinsi Banten memamerkan produk UMKM dan inovasi tepat guna yang berhasil meraih juara 2 kategori unggulan nasional pada Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional atau TTGN 24 tahun 2023 di Pusat Kegiatan Olahraga Wai Halim Bandar Lampung Rabu 7 Juni 2023. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Banten Usman Asidiki Kohara mengatakan, gelar TTG Nasional 24 merupakan sarana untuk mendorong inovasi dan kreativitas, khususnya dalam pengembangan teknologi tepat guna yang memberikan manfaat, khususnya untuk masyarakat Banten. Dorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah Provinsi Banten fasilitasi digitalisasi produk UMKM. Pemerintah Provinsi Banten memfasilitasi digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk mendorong peningkatan aktivitas UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. PLH Provinsi Banten Virgoyanti usai menghadiri pembukaan kegiatan Expo dan Forum 2023 Indonesia Maju di Parkiran Selatan Plaza Senayan Taman Mini Indonesia Indah pada hari Kamis 1 Juni 2023 mengatakan, Pemprov Banten mengarahkan UMKM untuk bertransformasi ke pemasaran digital untuk memperluas area pemasaran. Virgoyanti mengungkapkan tahun 2022 Provinsi Banten mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, sedangkan pertumbuhan ekonomi triwulan pertama tahun 2023 year on year tahun 2023 sebesar 4,68%. Sektor unggulan penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di Banten adalah industri pengolahan. Namun demikian, dia berharap aktivitas UMKM bisa memberikan kontribusi lebih besar kepada pertumbuhan ekonomi karena potensi UMKM di Provinsi Banten memiliki potensi yang besar. Investasi yang masuk ke Provinsi Banten sebesar 80,22 triliun rupiah lebih pada tahun 2022 sebesar 20 triliun rupiah, diantaranya disumbang dari aktivitas UMKM. Pemerintah Provinsi Banten berikan bonus atlet peraih medali pada SEA Games tahun 2023. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar memberikan apresiasi kepada atlet asal Provinsi Banten peraih medali dalam ajang SEA Games 2023 di Kamboja beberapa waktu lalu. Apresiasi diberikan kepada 6 atlet berupa bonus antara 15 juta hingga 50 juta rupiah per orang. Al-Muktabar mengatakan, penghargaan dan apresiasi tersebut diberikan sebagai bentuk kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Al-Muktabar menyebut para atlet juara ini adalah putra-putri terbaik Banten. Apresiasi dan penghargaan diberikan kepada Rizky Junian Syah peraih medali emas cabang olahraga angkat besi kelas 73 kg putra yang diberikan uang pembinaan sebesar 50 juta rupiah.
Adi Dermawan Laksono peraih medali emas cabang olahraga hoki indoor beregu putra sebesar 30 juta rupiah dan Yosepin peraih medali emas cabang olahraga atletik estafet 4x100 meter sebesar 30 juta rupiah. Selanjutnya Sherina peraih medali perunggu cabang olahraga judo kelas 73 kg beregu campuran sebesar 15 juta rupiah. Miftahul Jannah peraih medali perunggu cabang olahraga kunbokator kelas putri sebesar 15 juta rupiah dan Panji Faisal peraih medali perunggu cabang olahraga obstacle race sebesar 15 juta rupiah. Penggunaan produk dalam negeri atau PDN pemerintah Provinsi Banten lampaui target. Penggunaan produk dalam negeri dalam sistem e-katalog di lingkungan pemerintah Provinsi Banten sudah melampaui target nasional. Saat ini akumulasi serapan PDN tercatat sudah lebih dari 192 miliar rupiah dari target yang ditetapkan sebesar 60 miliar rupiah. Meski demikian, pemerintah Provinsi Banten terus melakukan upaya peningkatan partisipasi pengusaha lokal dan sektor UMKM yang akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu, pada tahun 2022 lalu target PDN Provinsi Banten juga sudah lebih target nasional, yakni mencapai 41% dari target nasional, sebesar 40% dari total anggaran yang disediakan. Nah, warga seluruh Banten, demikian Banten Sepekan, nantikan Banten Sepekan berikutnya.